Baik, kita mulai aja ya. Saya kira sudah cukup kita tunggu, dan juga nanti mungkin saya tidak bisa sampai berapa 2 jam ya, gitu ya. Jadi mungkin kita mulai, ini selalu ada rekaman. Jadi kalau yang ketinggalan nanti rekaman ada. Tapi kalau sampai 1 jam nggak ada ya itu berarti nggak ada ya. Ya. Satu masuk. Nah, kita sampai di apa kemarin persentase eksplorasi untuk data survival. Nah, kita lihat terakhir di ini. Nah, ini kemarin kebalik ya, dibalik ya, nggak masalah ya sebenarnya. 3 ini biasanya jadi satu rangkaian gitu setelah pendahuluan data ini. Nah, kita coba lihat sekarang yang pendekatan sederhana untuk analisis data longitudinal. Nah, kenapa sederhana? Jadi ini sebenarnya kalau pernah belajar statistik ya, apapun datanya itu kita bisa analisis dengan cara yang kita tahu gitu ya. Misalnya kita akan membandingkan 2 kelompok, kita bisa menggunakan t-test atau mungkin z-test ya. Kalau banyak kelompok kita menggunakan analisis variansi. Kalau kita tertarik melihat hubungan antara 2 variabel yang continuous, kita menggunakan regresi misalnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk menggunakan hal semacam itu pada data longitudinal. Kayak ya kita coba lakukan itu, kita menggunakan yang sudah tahu ya, mungkin bagi yang sudah tahu, karena barangkali tidak semuanya dulu S1-nya dari statistik ya, mungkin ada yang dari minat lain itu mungkin, tapi saya kira ANAVA pasti tahu ya, ANAVA regresi pasti tahu. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan reduksi pengamatan berulang menjadi satu variabel saja ya, satu ukuran. Jadi misalnya kalau kita punya 2 pengamatan berpasangan, kita jadikan satu. Mungkin ini pernah dipelajari di S1 atau di statistik dasar atau metode statistik. Kita sering mengatakan itu, menyebut itu sebagai uji T berpasangan atau paired t-test. Nah, ini sebenarnya yang kita hitung hanya selisihnya saja. Kalau T yang biasa itu kan ini ya, yang biasa itu X bar gitu ya, X bar dibagi, nah SD-nya juga SD miliknya X bar ya. SD standar deviasi miliknya X ya, kemudian N. Nah, ini yang mungkin pernah dipelajari ketika pertama kali belajar statistik, pasti ini yang dipelajari. Oh ya, saya komentar kenapa ini kok nggak ada, dulu mungkin pernah melihat ini ada mu gitu ya, mu 0. Nah, ini juga ada sebenarnya, tapi itu kan sebenarnya mu D ya, mu D dibagi ini ya. Nah, mu D sendiri kan 0 ya. Mu D-nya itu sama dengan 0. Semua uji hipotesis itu
didasarkan pada asumsi H0-nya benar. Jadi kalau H0-nya benar berapa? Kalau yang di sini ini kan ini ya. Ini kan mu D sama dengan 0. Jadi kita ambil nilainya berapa? Nilainya 0. Jadi mu D-nya sendiri dikurangi 0 itu. Jadi ini mungkin konsep ya yang mendasar tapi barangkali sering terlupa. Jadi kalau uji hipotesis itu pasti mendasarkan pada asumsi bahwa H0 itu benar. Kemudian setiap uji hipotesis pasti harus ada hipotesisnya ya. Jadi jangan sampai hanya misalnya mungkin kalau secara praktis biasanya mungkin dulu atau mungkin sekarang juga masih kalau bekerja dengan statistik itu p-value gitu ya. Kalau p-value kurang dari 0,05, nah itu gembira itu karena itu ditolak gitu ya. Nah, ditolak itu gembira kalau diuji hipotesis. Tapi apa iya gitu ya? Ini kurang lengkap ya. P-value untuk apa sebenarnya? P-value untuk hipotesis apa? Atau ini masih salah lah. Ini nggak boleh hanya p-value. Jadi harus ada hipotesisnya apa? Ya. Dan yang kita katakan hipotesis itu adalah H0-nya itu. Ya. Oke, ini mengulang yang di statistik mungkin ya. Ya. Jadi kalau ini nanti pasti ada p-value-nya. P-value-nya dari T itu kita menggunakan uji T, kemudian dihitung kuantilnya ya. Kuantil dari T misalnya itu satu sisi atau dua sisi ya. Satu sisi. Kalau di sini berarti ini dua sisi. T itu seperti normal tapi lebih landai. Kalau normal itu lebih ini. Nah, kemudian kita lihat daerah yang diaksir, ini kan luasnya, p-value-nya berapa yang di sebelah kiri dan kanan atau ekornya ya, luas ekornya itu berapa. Ini p-value-nya ya. Ini secara simple mengingatnya begitu kan, luas ekor itu p-value-nya. Kalau satu arah ya cuma satu sisi aja, kiri atau kanan. Kalau dua sisi berarti kiri dan kanan. Kalau dua arah, kiri dan kanan. Nah, kemudian cara yang lain kita bisa menggunakan, oke ini sama ya, oke ya, antara regresi dengan t-test itu sebenarnya sama, hanya kalau di regresi itu nanti kita punya variabel independen atau biasa kita sebut X ya. Ada X, ada Y. Nah, ini adalah model atau permasalahan yang ingin dilihat di regresi itu harus ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Variabel dependent dan variabel independent. Nah, sedangkan untuk t-test dalam konteks pembandingan ini tidak ada sama sekali yang di sebelah kanan, jadi hanya y-nya saja atau hanya sebelah kiri saja, satu variabel saja. Nah, y-nya kalau di sini itu di-nya itu. Tapi kalau mau dituliskan sebagai regresi juga bisa. Ya. Jadi ini sebagai regresi. Beta 0 itu apa? Beta 0 itu konstan. Ya. Jadi kita punya pemikiran itu praktis dianggap sebagai regresi ya. Itu ada satu konstan yang namanya beta 0. Kemudian DI itu di sekitar itu ya. Sekitar itu. Nah, X-nya apa? X-nya sebenarnya nggak ada. Ya. X-nya nggak ada. Kalau ini kan nggak ada. Ini hanya melihat di sekitaran beta 0 saja ya. Kecuali nanti kita punya model misalnya DI sama dengan beta 0 plus beta 1 plus ya. Ini ada X-nya ya. Ini berapapun nilainya nggak masalah, semuanya beta 0, tapi ada persekitarannya di situ ya. Persekitarannya itu kita tandai dengan epsilon I itu. Nah, ini sama. Ini kalau kita menghitung ini itu sama kesimpulannya ya.
sama hasilnya dengan yang dilakukan dengan uji T yang biasa. Nah, sekarang kalau dua, ini kan data perpasangan, misalnya diet, yang paling sering biasanya diet ini, contohnya ini. Minggu pertama, kemudian ini dietnya saya ubah ya, biasanya kan dari yang ingin berkurang berat badan ini kebalikannya lah. Sekarang saya mau coba yang tadinya begini, pengen lebih berisi, ya gitu ya. Nah ini kan perlu program juga. Nah, kalau ini cuma sebelum dan setelah biasanya ya, sebelum diet, setelah diet. Nah ini kan orang yang sama ya, orang yang sama, makanya ini tidak bisa dianggap sebagai pengamatan berbeda. Nah, kalau kita anggap pengamatan berbeda, bisa berakibat kesalahan interpretasi seperti yang kita tunjukkan 2 minggu yang lalu ya di awal kuliah, tentang itu kan, tentang usia dengan kemampuan belajar. Nah ini seakan-akan turun, usianya naik, kemampuan membaca turun. Nah padahal enggak, ini kan dua orang, dua pengamatan. Ini juga sama, ini ada semacam itu, mungkin sudah ada yang berat gitu, kurus ya, ada yang kurus berarti dia naiknya itu agak bisa lebih banyak. Tapi kalau yang sudah berat, sudah berisi lumayan, mungkin ya naiknya nggak bisa banyak-banyak. Kecuali ya dietnya salah, jadi malah jadi overweight nanti ya. Nah itu pengertiannya. Sekarang kalau di data kita yang kalau itu ada 8 pengamatan, ada minggu 1, minggu kedua sampai 8. Nah, bagaimana kita mengambil itu? Ya? Andai kan kita belum belajar analisis data longitudinal, ya kita bisa menggunakan t-test, tapi dengan cara mengambil 2 titik saja. Yang paling masuk akal ya minggu pertama dan minggu terakhir. Karena kan itu sudah tidak ada kejadian yang lain ya. Jadi misalnya kalau misalnya coba kita lihat slide tentang eksplorasi data ya, kemana-kemana. Nah, di sini ya, ini yang paling masuk akal ya, kita coba lihat di minggu pertama dengan minggu terakhir 8. Nah, tentu kita sudah bisa melihat kelemahannya kan ya, kalau misalnya naik turun gimana nanti. Ini kan dengan asumsi lurus terus ya, kalau ini nggak masalah nanti lurus terus. Tapi kalau naik turun ya, ini seperti apa? Jadi sebenarnya kalau ini kita nggak linear, ini sebenarnya cukup 2 titik, nggak masalah ya. Ini kan cuma 1 dan 8 ya, ini nggak masalah. Atau kita bisa lakukan itu juga. Kita bisa juga kalau misalnya naik turun, nah ini yang masalah ini kan, naik turun, kemudian ada yang lurus ya. Misalnya kelompok A begini, kelompok B, kelompok C lebih aneh lagi turun naik misalnya ya. Nah ini akan lebih mungkin nah ini tergantung kita melihat ya, kadang ini ada yang baik ya, ini kan kalau kayak gini mungkin B yang baik ya, meskipun turun nanti naik ya. Nah kalau A itu kan konstan ya, yang C itu naik tapi terus turun. Nah ini juga masih bisa ketangkap juga sebenarnya ya. Di minggu pertama, minggu ke-8 bisa ketangkap bahwa yang
minggu terakhir itu yang paling penting. Ya. Tapi kalau kita ingin tahu misalnya pengobatan ini kan pengobatan ya, ini kan treatment. Treatment ini sebenarnya bagus kalau misalnya uh, 4 minggu saja gitu, untuk C. Ya. Untuk A itu kapanpun bagus tapi nggak ada perubahan ya, lurus saja. Nah untuk B itu bagus kalau 8 minggu gitu ya. Karena mungkin ada mekanisme di dalamnya. Kalau yang C itu bagus, setelah itu nanti nggak usah di treatment biar natural. Karena kalau ditambah treatment itu justru makin menurunkan misalnya gitu ya, kan bisa ya. Mungkin kalau ditambah perlakuannya lagi malah justru menurunkan performanya. Kalau yang B itu harus tahan dulu ya, tahan dulu selama 4 minggu, setelah itu baru naik. Nah misalnya gitu kan, ini nggak kelihatan kalau dengan awal dan akhir. Kita kembali ke sini. Jadi untuk ini kita coba yang 2 titik saja, titik minggu pertama dan minggu terakhir. Nah, dengan tes itu bisa dihitung selisihnya, kemudian bisa kita hitung nilai ininya ya, nilai uji T-nya, kemudian bisa kita hitung nilai p-value-nya ya, p-value atau mungkin bisa kalau kita menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Kalau zaman sekarang mungkin saya tidak tahu masih pakai itu enggak ya. Kalau zaman saya pakai tabel. Jadi ini dibandingkan, kita tentukan signifikansinya itu 0,05 ya. Signifikansinya 0,05, kemudian kita lihat apakah itu kita lihat T 0,05. Nah, ini berapa? Kita bandingkan. Nah, ini mungkin yang dulu sebelum zamannya ada komputer ya, itu banyak dipakai. Nah, kalau seperti ini, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya bisa kita lihat p-value bisa. Sebentar yang saya lakukan ini pakai apa? Ini pakai T biasa ya, T 0,02523 itu apa? Itu alfa per 2-nya ya. Alfa per 2-nya minus 2,069 sampai 2,0 ya. Itu ada batasnya. Saya kira udah tahu ya. Tapi kalau belum tahu ya ini untuk mengingat ya. 0,9 2. Nah, kita lihat 7 itu di mana? 7 itu jauh ya. Sebentar. 7 itu sini kan ya, ini positif atau negatif ya? Positif kan? Nah, jadi di atas, jauh di atas. Jadi ini ditolak. Ya, ditolak. Saudara juga bisa menghitung dengan regresi. Ya, regresi tapi tanpa variabel apa-apa. Jadi ada perbedaan nilai ini. Kenapa ini? Jadi ini kalau mau ya mungkin di elok, kalau saudara sempat melihat elok, harusnya sudah ya. Karena sudah minggu keberapa ini. Sebentar, saya lihat. Nah, tadi malam kalau nggak salah, tadi malam ya, kemarin tuh saya upload data Bartel. Ya.
format R, jadi nanti tinggal dibaca saja. Kemudian ada data ICHS, data CD4. Nah, kemudian untuk pendekatan sederhana saya upload juga sintak untuk ini. Oke, yang kita lakukan sebenarnya hanya yang ini aja ya, bukan yang bawah ini ya, sampai ini ya, sampai ini ya, sampai ini tiba aja ya. Kalau yang ini, oh ya ini saya lupa nih, yang ini tuh kayaknya dulu masih ada kesalahan ini yang tapi ini kita belum bahas ya. Ini untuk yang data ICHS. Ya, yang ini untuk menghitung dengan R. Jadi mulai sekarang seperti yang saya katakan minggu yang lalu, kita coba mulai mempersiapkan ya perkenalan dengan R yang barangkali sekarang sudah juga sih. Pada biasa dengan R mungkin. Tapi ya ini dilihat sini dulu ya. Saya kemarin saya lihat yang mendaftar belum semua ya. Sudah. Yang daftar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi nanti yang lain itu coba ya karena kita semuanya itu berbasis pada itu ya. Jadi mungkin yang belum ada berapa ya, saya kira berapa belum daftar loh. Ya nanti coba daftar karena ujian pakai itu ya, nanti kita ujian pakai elok. Jadi nanti kalau di elok dilihat bagi yang sudah pernah di semester yang lalu sudah biasa mungkin ya ujian dengan melalui LMS Learning Management System, mungkin dengan si master atau dengan ini. Tapi mungkin kalau yang angkatan 2020 itu ada ya, itu mungkin belum terlalu biasa ya mungkin ya. Ini mungkin belum terlalu biasa tuh nanti. Tapi kan sudah 1 semester tahun ini kemarin ya. Saya kira sudah tahu ya. Nah, nanti di sini di sekitar ini ya. Nanti akan keluar di sekitar itu UTS. Nah, kita kembali ke sini tadi kita lihat di R-nya tadi. Jadi saya contohkan satu aja lah mungkin untuk simpelnya saya contohkan. Nah, ini yang biasa saya lakukan begini. Jadi ini kita juga bisa pakai RStudio ya. Mungkin beberapa lebih cocok dengan itu ya. Dan itu memang lebih powerful, tapi kadang kalau itu hal-hal yang simple dan datanya itu dan kadang RStudio itu agak bermasalah karena itu model Java lebih lambat katanya. Kadang lebih lambat. Nah, kalau yang ini memang cepat tapi memang nggak so-friendly yang RStudio. Yang saya lakukan biasanya begini. Misalnya saya punya data di ini, saya punya data di program data ya, PRD data, terus ada Bartel di sana. Ini. Nah, yang saya lakukan ini saya copy dulu lokasi ya direktorinya, kemudian saya pindahkan ke saya kopikan ya. Oke, bukan dikopikan. Saya mengubah direktori di R dengan cara copy paste itu supaya exact di direktori itu. Karena kalau di R sendiri itu direkturnya bukan yang tadi ya, direkturnya itu nah ini nggak jelas di mana itu. Bisa lihat dengan working directory ya. Oh, ternyata posisi direktur DR yang nanti mau dibuat untuk membaca itu di user ini dokumen. Nah, ini kan bukan yang dimaksud. Yang dimaksud itu ini harusnya pria program data. Nah, oleh karena itu ini kita ubah dulu ke situ. Dan directory gimana kalau nggak diubah? Nggak masalah juga sebenarnya. Tapi kita harus selalu menyertakan direktori ketika membaca. Ini kan capek ya. Terus itu ya. Nah, ini sekarang ada yang itu. Kemudian kita load.
Terus kalau simple ya tinggal kita copy. Ya. Kalau Studio nanti lebih simple, tinggal seperti kita membuka Excel itu kan ya, dibuka. Nah, saya punya nggak ya? Saya punya sih, tapi saya pakai juga RStudio. Hanya kadang itu rasa lambat gitu ya dibandingkan yang ini. Karena ini harus memanggil banyak banyak interface supaya lebih friendly. Nah, ini kan kelihatan ya, ada delay-delay gitu. Kecuali kalau saya sudah bisa upgrade komputer saya lebih bagus, baru nanti mungkin. Ini kalau di sini tinggal buka ini, membuka open importnya bisa langsung juga ya dari Excel, SPSS, SAS, ya, Stata. Nah, ini saya bisa buka yang lain. Kalau ini lebih enak memang dalam hal sebentar, new file. Bukan, kok malah lupa saya ini. Open, kok adanya recent file ya. Oh, adanya kok import. Oke lah. Tapi bedanya begini ya, kalau di sini itu di sini di RStudio ini, di RStudio kita bisa melihat yang kita buka dengan cepat gitu ya. Salah satu apa namanya? Salah satu kelebihannya. Nah, ini kita buka ya. Itu menunjukkan saya nggak biasa pakai ini. Tapi saya pakai juga untuk yang grafik itu kadang lebih lebih enak. Nah, ini coba kita buka. Do you want to load? Nah, gitu ya. Kita tinggal buka aja. Yes, nah ini bagusnya ini kita langsung bisa melihat di sini ada, oh yang terbuka sekarang ada Bartel. Nah, kalau yang tadi nggak kelihatan, ini kayak black box, kita nggak tahu apa yang terjadi. Baca kok bunyi aja ya, nggak ada apa-apanya. Gitu. Ini berarti ada. Kalau kita LS, itu kan keluar, oh Bartel ini, LS ini sama dengan yang dilakukan di selalu kelihatan yang dibuka itu apa. Kalau misalnya kita iseng-iseng buat misalnya variabel X1 sama dengan 3, nanti langsung keluar sini. Nah, ini dari 1. Kalau di sini nggak kelihatan X1 sama dengan 3. Itu sudah seperti tenggelam ya. Baru kalau kita mau lihat, ini kadang ke apa, kelebihan di studio itu lebih friendly, dan juga kalau saya klik, nah ini bagusnya nanti bisa. Nah, kita senang sekali kalau bisa melihat gini, kelihatan semua gitu ya datanya ya. Nah, tapi kalau nanti bekerja dengan data berukuran besar, ini juga masalah ya, karena kan menghambat kerja ini kan, operasional softwarenya. Ini kan membuka terus harus baca. Nah, kalau ini kan cuma 24, oke lah. Bisa kita lihat sekaligus bisa, kalau ukurannya sedang itu enak dengan ini ya. Ini bisa dibuka, kemudian melihat isinya, foto datanya gitu ya. Oke. Kemudian yang kita lakukan berarti mengurangi dari yang M8 dikurangi M1. Nah, kita bisa menggunakan ini, oke lah, mungkin kalau pakai sintaknya tadi, saya bisa buka ini ya. Kalau saya pakai RStudio, itu saya bisa buka ini enaknya RStudio gini. Jadi saya bisa buka file yang tadi kita salah buka tadi ya, itu namanya apa? Namanya sederhana. Dan ini bukan warung ya. Sederhana ini diambil dari pendekatan sederhana untuk analisis data longitudinal. Nah, ini ada perintah yang tadi. Nah, kalau saya lebih suka ini juga sebenarnya pakai WinEdit
sebenarnya bukan lebih suka karena kebiasaan saya dulu dari sini, jadi kadang saya ubah ke RStudio masih agak tapi kita coba begini ya, mungkin kalau untuk generasi sekarang lebih suka ini mungkin barangkali ya. Nah, coba ini kalau ini tinggal kita blok aja ya, kita blok kemudian gimana, run the current line or selection, control enter atau di run aja. Kalau yang ini apa ini source itu kalau kita satu dokumen, kalau ini hanya tertentu saja ya. Kalau kita punya blok yang modern sebelumnya, tapi biasanya kita ini aja lah, tarannya selesai. Ya, ini sudah selesai ini. Nah ini mungkin kalau pakai yang saya lakukan, entah pakai notepad atau pakai WinEdit, yang saya lakukan ini saya copy ini, kemudian saya pindah dengan Alt Tab ke R. Kayaknya ini enak RStudio sih. Kalau RStudio itu ya, tapi kalau nanti banyak datanya ini agak nunggu delay itu kan, agak nunggu delay. Kecuali komputernya bagus. Ya. Dan beberapa saya mengamati RStudio itu gagal untuk jenis-jenis komputer tertentu dan Java versi tertentu. Ini saya pakai yang lama justru ya. RStudio saya pakai yang lama. Entah tahun berapa, bukan tahun ini yang jelas, dan bukan tahun kemarin juga, tahun 2019 atau berapa ya. Karena kalau saya upgrade yang baru itu selalu gagal, ya, selalu rusak. Mungkin karena nggak tahu, komputer kan juga nggak pasti, meskipun katanya itu eksak pasti, tapi ada banyak hal yang nggak pasti juga di komputer. Nah, kalau ini sudah jalan ya sudah saya pakai terus sementara. Oke, kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Hasilnya ini yang sudah ditampilkan di PPT tadi ya. Di PPT ini hanya ada berapa tadi, ada 32 sekian. Apa tadi? Oh, oke, bukan yang ini. 7,494 itu apa? 7,494 itu adalah t-testnya ya, yang kita hitung ini. Nah ini kalau ini juga ada mode-mode apa gitu ya, mode gelap atau mode malam gitu. Ini ada pilihan ini, version control. Nah ini ya, paint sebentar, appearance mungkin ya, appearance. Nah appearance ini bisa dipilih, misalnya kita suka yang Cloud Midnight. Nah ini biasanya cocok untuk programmer kelas lanjut ya, karena kalau lihat putih terus ini capek mata, jadi lebih enak lihat yang gelap-gelap. Nah, kalau ini terang memang, tapi kalau pekerja lama tuh katanya itu mata capek. Nah ini juga bisa itu. Nah saya nggak tahu kalau di layar begini dilihat itu lebih enak yang mana. Dracula ini kayak apa ya? Dracula juga nggak ngeri-ngeri amat ya, warnanya malah bagus nih Dracula ya. Nah ini ada yang begitu, ada yang nanti bisa dipilih itu, bisa dipilih. Nah mungkin ini tidak terlalu penting, tapi kalau nanti kerja lama itu kadang ngaruh itu. Jadi kalau misalnya WinEdit ini menggunakan warna-warna yang gelap begini kan ya, karena membantu kita bekerja lama gitu. Ini sebenarnya WinEdit itu untuk latex, tapi juga bisa untuk programming beberapa. Yang bagus tuh, yang paling kita sukai dari WinEdit itu misalnya ngecek ini aja, ngecek kurung. Nah ini kan kalau sudah kurungnya banyak di pemrograman itu akan pusing kalau pakai. Ini bisa dicek. Di sini ada nggak ya sebentar di WinEdit?
di ini juga ada ini. Ada ya, kelihatan ya. Ada petunjuk jalan-jalannya. Nah, itu kurungnya itu juga tidak ada pasangannya belum. Nah, kembali ke sini 7,494 itu hasilnya, dan itu sama dengan t-test selisih. Ini run 7941 sama. Nah, jadi ini kembali ke S1 ya. Nah, kita nggak masalah ya, jadi lebih menguasai kan ya. Bahkan mungkin belum pernah lihat di S1 ya, bahwa t-test itu sama dengan regresi. Untuk ketika tidak ada variabel X-nya. Ya. Kan t-test ini berapa tadi? T-nya 7,494 ya, tadi sama dengan barusan yang kita lakukan itu di atas tadi. T-test sama dengan 7,494. Oke, kesimpulannya apa? Oh ya, kalau ini dibuat p-value-nya, ini p-value-nya sangat kecil, ini 1,2 berapa ini? Ya, atau kalau kita mau kerjakan secara manual itu bisa, gimana caranya? Tes tadi ya, tes ini kita masukkan dengan itu ada PT, ada yang terkait distribusi itu, ini semacam semua fungsi yang terkait distribusi probabilitas. Jadi kalau depannya P itu berarti probability distribution, ada yang DT, berarti density, ada yang RT itu simulasi, ada yang apa lagi sebenarnya QT itu adalah kuantil. Nah, kita pakai mana? Karena kita sudah punya nilainya, nilai statistiknya, yang kita pakai adalah PT. Ya. Probability-nya PT sama dengan di tes. Nah, ini bagusnya pakai studio itu otomatis ya. PT. Nah, kalau sudah ditutup kurungnya, kita nggak mikir menutup kurung. Ya. Tes kemudian apa? Terus tadi sudah menyarankan tes ini apa ya? Tapi bukan, tesnya tes perintah di R, tes yang kita punya, tes variabel yang kita buat tadi ya, tes ini. Ya. Nah, kemudian ini koma, apalagi? Nah, ini kalau lupa sebenarnya, oke, tadi kan ada di awal dulu. Ya, nggak selalu gitu. Tapi tes, mudah-mudahan saya hafal. Tes, ada degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu berapa? Data kita ada berapa ya? Kalau data kita itu ada 24 pasangan ya, selisih. Jadi ini kita punya di tes 23 ya, 23. Kalau ini apa yang dimaksud? Ini adalah bentar, hmm, oke, 0,0 tesnya berapa tuh ya? 7,494. Nah, ini di sini sebelah kanan sono 7,494. Nah, ini luas yang di sebelah sini. Itu adalah nilai dari PT. Itu bukan yang kita mau. Yang kita mau itu adalah
Nih, yang kita mau itu memang di situ, dan karena dua sisi kita pakai yang ini dan minus 7,494 ya. Jadi ini kita hitung yang ini, bisa kita namakan P1, ini P2, P value-nya nanti P1 tambah P2. Kita hitung, nah, karena itu ke kanan, jadi kita pakai yang satu minus gitu kan, satu minus yang ke kanan berapa, kemudian oke, ini karena sudah jelas symmetrical, tinggal kita kalikan 2 sebenarnya. Symmetrical kan, kita kalikan 2. Jadi 1,3 itu mestinya sama dengan yang barusan kita hitung melalui ya, 1, nah ini kira-kira equal ya, 1,29, 1,29. Jadi ditolak ya, karena sangat kecil kan, sangat jauh dari 0,05. Nah ini praktek yang bagus, kita jangan hanya melihat p-value, selalu ada pernyataan hipotesisnya ya. True mean is not equal to 0, berarti ini tidak ada true mean-nya apa? True mean itu selisih antara minggu ke-8 dengan minggu pertama itu sama dengan 0. Ini cara yang simpel ya, sudah bisa coba untuk data-data yang jadi misalnya besok ya, misalnya besok tiba-tiba diminta temannya untuk mengakses data longitudinal, sudah bisa dengan cara yang sederhana ya, sudah bisa. Bentar, sepertinya ada yang masuk ya. Oke, lanjut ya, kita kembali kemana tadi, ke sini. Nah, sekarang kita coba juga untuk melihat nah ini sebenarnya kita bisa langsung bisa yang lebih, ini kenapa dulu saya pakai ini ya. Nah, ini sebenarnya lebih bagus kalau, oke saya ingat ya, ini kan harusnya ada ABC ya, ada ABC. Nah ini membuat terlalu simpel ya, karena saya mau menganggap mengasumsikan kita hanya tahu dua kelompok. Ini masih pakai t-test, tapi yang regresi, tapi dengan regresi selisih antara DI minggu 8 dengan minggu pertama ya. DI-nya itu minggu ke-8, YI ya dengan YI minggu pertama. Nah ini, tapi kovariatnya saya hilangi satu, ini harusnya nggak perlu, cuman ini hanya karena barangkali itu sekalian mengulang di regresi kan ya. Ini sebenarnya juga permasalahan regresi dengan dua kelompok di mana dummy ya, kelompoknya adalah G dan C. Mungkin kita lebih bagus melihat yang dua kelompok yang
Ya, oke, yang tiga kelompok lebih bagus sebenarnya ya. Jadi begini, kita kurangi seperti tadi, kita kurangi, kita hanya punya satu ini, kemudian kita punya variabel DI, itu dipengaruhi oleh perlakuannya. Nah, tanpa memperdulikan itu data longitudinal, kita hanya mengurangi saja ya. Nah, ini juga bisa. Jadi coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di Arstip saja mungkin ya. Nah, kita sudah punya selisih antara dua itu. Ini kalau begini kita bisa lihat yang sebelumnya. Perintahnya ini kan ada perintah selisih ya. Selisih itu adalah D. Selisih itu adalah D. Jadi kita punya selisih selisih. Nah, ini dipengaruhi oleh pakuan. Jadi kalau kita mau, kita bisa gunakan. Oke, ini ada Bartel di situ ya. Coba kita datanya. Bartel, kita bisa tambahkan di sini selisihnya ya. Gimana caranya DR? Tahu, kita bisa pakai Bartel kolom binding, itu kolom untuk binding. Kolom binding berarti membinding. Binder itu kan binder itu menggabungkan itu ya. Kalau kita kuliah pakai binder, sekarang pakai nggak ya? Sekarang nggak pernah bawa buku mungkin. Binder terus kemudian atau itu sendiri dengan selisih. Nah, ini apa yang terjadi? Yang terjadi ini di sebelah kanan itu akan muncul ya di kolom ini muncul selisih. Nah, kita refresh. Nah, akan muncul selisih. Nah, ini kalau kita punya variabel selisih, kemudian kita punya grup, metode apa yang digunakan? Nah, mungkin ini kembali ke masa S1 dulu. Kalau kita punya satu variabel dengan variabel independennya adalah kelompok, kita menggunakan ANOVA. Nah, ANOVA di R seperti apa? ANOVA di R itu masuk dalam kelompok LM. Kita bisa ada banyak perintah ya, tapi kita bisa menggunakan yang paling standar ini LM. LM itu singkatan linear model, dan kita nanti kan berurusan terus dengan linear model ya di kuliah ini. Nah, termasuk LM mungkin kan kita gunakan untuk beberapa model yang independen ya, yang bukan yang longitudinal, yang terkait model linear. LM apa? LM Y-nya apa? Y-nya itu selisih. Nah, kemudian oke, ini kenapa salah? Karena saya tidak menspesify datanya ya. Datanya kita spesify dulu. Nah, ini adalah regresi dengan dummy variabel. Regresi, tapi karena X-nya itu kategorikal, kita menggunakan dummy. Kita bisa menggunakan ANOVA sebenarnya, atau kita bisa menyatakannya sebagai ANOVA. Kalau di R itu ada perintah AOV, Analysis of Variance, dari hasilnya tadi ya. Ini kita bisa menggunakan, misalnya ini saya simpan ya. Misalnya ini saya simpan, coba saya ke ataskan biar ya. Misalnya saya simpan di M itu hasilnya ini. Saya bisa meng-AOV M, artinya saya menampilkan dalam bentuk analysis of variance. Oke. Sorry, bukan AOV. ANOVA ya. AOV itu adalah lain lagi. AOV itu kalau begini, AOV itu kalau ini malah bisa di AOV kan, AOV. Nah, ini apa? Nah, ini sama kalau untuk regresi linear
dengan AOV sama. Yang untuk menampilkan namanya ANOVA, ini malah saya lupa namanya. ANOVA kan jelas, ini ANOVA. Nah, kalau begini, ini yang kita mau ya. Ini apa yang diperoleh? Kita bisa langsung melihat yang sebelah kanan saja ya. Ini ada p-value ya. Kita tahu kalau di ANOVA, p-value-nya itu untuk menunjukkan bahwa hipotesis bahwa tidak ada yang sama itu ditolak atau diterima. Kalau H0 diterima berarti semuanya sama. Kalau H0 ditolak berarti ada yang tidak sama. Nah, sekarang ini diterima atau ditolak? Karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, ya kan? P-value ya, p-value lebih besar. P-value semakin besar, H0 semakin diterima ya. Atau lebih benarnya begini, p-value semakin kecil, H0 semakin ditolak. Kita biasanya mengharapkan ditolak itu berarti yang sebelah kanan ini harusnya kurang dari 0,05. Nah, kalau ini berarti tidak ditolak, berarti nggak ada perbedaan antara kelompok A, B, dan C. Kemudian ada perbedaan dalam hal waktu, ya, dalam hal perubahan dari minggu pertama ke minggu 8. Tadi ada perubahan ditunjukkan dengan ini kan. Nah ini menunjukkan ada perbedaan dari minggu pertama ke minggu 8 karena ini ditolak. Tapi sepertinya tidak ada perbedaan dari antar kelompok, kelompok A dan B, C. Ditunjukkan dengan ANOVA ini ya. ANOVA ini bahwa ini tidak signifikan. Nah, tapi sekali lagi ini kan tidak melihat datanya sebagai longitudinal. Nah, ini tidak melihat ini, kita melihat minggu pertama dan minggu 8, kemudian melihat bedanya seperti apa. Tapi tidak melihat development-nya sebenarnya seperti apa. Nah, kita lihat nanti kalau dilihat lebih detail, seperti apa ya dengan analisis data longitudinal. Ini saya kira ini sama saja ya. Kalau ini menggunakan regresi, saya kira ini yang apa? Ini harusnya diambil semua saja. Dulu saya mengambil PC supaya lebih gampang lagi ya, supaya lebih sederhana, tapi mungkin akan mengaburkan tujuan sebenarnya kan membandingkan covariat ya. Covariatnya membandingkan ABC. Jadi kalau ini hanya diambil BC itu sebenarnya agak mengaburkan yang mau dianalisis. Jadi ini mungkin kalau dikatakan pendekatan sederhana oke, tapi ini terlalu sederhana ya. Ini kan mengabaikan yang sebenarnya adaannya ya. Ini saya ganti yang ini saja ya. Saya ganti yang ANOVA ini karena kalau ini kan jelas tujuan kita mau membandingkan ABD ini masih ada semua dan ternyata tidak ada bedanya ya kalau menurut ini. Oke, ini saya kira. Nah, kalau nanti pakai ini, kalau pakai ini kita bisa tambahkan satu lagi mungkin. Kalau kita buat dalam bentuk min dari selisih, nanti akan muncul begini. Dalam bentuk box plot misalnya. A, kelompok A, kelompok B, kelompok C, ini box plotnya. Nah, ini apa yang ke atas ini adalah DI-nya, selisih antara minggu ke-8 dengan minggu pertama. Nah, mungkin itu ini untuk data yang kontinu. Nah, kita tahu di contoh kemarin, di contoh ini itu ada banyak data kan ya, ada kalau saya buka yang bahas minggu pertama itu ada, sebentar buka dulu contoh datanya. Nah, ini ada yang berupa
continuous ABC, ada yang berupa data masih yang continue tapi cukup besar datanya dan tidak balance, dalam artian ada yang diamati sekali, ada yang diamati 12 kali. Kemudian ada ICHS. Nah, ICHS ini data yang outcome-nya adalah kategorikal. Nah, sekarang kita coba lihat yang kategorikal itu cara sederhananya seperti apa. Ya. Cara sederhananya seperti apa. Jadi kalau misalnya itu dua pengamatan, kita menggunakan t-test itu kalau datanya kontinu, ya, seperti yang barusan kita kerjakan tadi. Kalau datanya responsif, kita bisa menggunakan jadi data respon binar yang berpasangan, ya. Gimana maksudnya? Jadi misalnya orang pertama dia ini ada misalnya ada 5 orang, ya. Dia pertama sakit, kemudian sehat, sehat. Orang kedua sehat-sehat, orang ketiga masih sehat-sehat, orang keempat sehat sakit, orang kelima sakit-sakit. Nah, ini pasangannya, ya, 110 00 0001 itu pasangannya, pairnya. Nah, ini kalau diet tadi kan angkanya itu berat badannya misalnya, itu kan kelihatan, ya, bisa kita lihat hitung selisihnya. Kalau ini apakah kita hitung selisihnya? Jadi minus 1 itu kan juga enggak, ya, karena itu kategorikal sebenarnya. 01 itu hanya kategori saja. Nah, kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Salah satu yang bisa kita gunakan, kita menggunakan ini, ya, McNemar. Ini sudah cukup lama nih sebenarnya, ini tahun-tahun 50-an atau 60 gitu, ya. Itu untuk melihat respon binar yang berpasangan. Jadi kita susun datanya di bentuk ini minggu pertama. Oke, aman, ya, aman kan? Sekarang ada 13, berarti sudah semua masuk. Jadi ini misalnya nih, T1 itu misalnya minggu pertama, T2 bisa minggu kedua, atau T1 minggu kedua, T2 minggu ketiga, atau kalau ini misalnya minggu kelima, minggu keenam, gitu. Jadi ini yang berdekat, ya. Yang berdekatan kita lihat satu-satu. Kalau kita mau pakai 01 nggak boleh, ya. Misalnya 110 10 tergantung kita mau kodekannya seperti apa. Nah, kalau ini berarti ada N11 pasangan 11, ada N12 pasangan 12, ada N121. Ini frekuensinya, ya. NN itu frekuensinya. Kemunculannya. Nah, ini aja, ya. Mungkin bingung, ya. Ini langsung contohnya, ya. Jadi kalau saya, nah, yang ini untuk menyusun data ini agak sedikit complicated, tapi nanti ya oke lah, nanti dicek, ya. Datanya, ini data apa sih? Data yang ICHS, ya. Data ICHS itu data Indonesian Child Health Study. Nah, itu salah satunya ada data tentang sakit, kemudian ada data kekurangan vitamin A. Nah, ini kita lihat data sakit di 0101. Nah, pasangan yang satu itu sakit, satu itu sehat kayaknya. Satu sehat, dua sakit, ya. Nah, 781 itu artinya apa? Ada 781 pasangan minggu ketika anak itu sehat dan kemudian sehat lagi, ya. Jadi misalnya begini, ada misalnya ada berapa anak? Nah, ini mungkin
Ini mungkin pertanyaan simpel tapi pertanyaan simpel kalau bisa dijawab ini simpel ya. Ada berapa anak sebenarnya ini kalau dari data ini? Ada 781 ditambah 62 tambah 69 tambah 13. Ini berapa? Nah, karena kita di S2 matematik, maka menghitung ini sudah males biasanya. Nah, harusnya nggak boleh males, tapi kita, kita lebih eksak. Ya, alasan kita supaya lebih eksak, kita pakai ini ya. Oh, ini gimana? Ini harus ditarik ke atas. 781 62 69 13. Ya. Ada 925 anak. Nah ini ya, ini dari data yang ini ya. Ada dari data ini ya. Kalau di ICS ini kayaknya lebih dari itu, ada 1.200 atau berapa. Barangkali dari 1.200 itu ada yang nggak punya pasangan ya. Jadi hanya yang apa hanya diamati sekali saja barangkali. 925. Itu 925 anak. Nah, di 925 anak itu dia pertama sakit, sehat ya, sehat, kemudian sehat lagi, alhamdulillah. Ya. Kemudian sehat, terus sakit. Nah, kemudian, oke, ini ada yang sehat-sehat terus, ada berapa yang seperti itu ada 781. Ya. Nah, kemudian kalau yang 1, 2, itu ada berapa banyak? Ini kalau ditotalkan ada 62. Ada yang sehat, sakit, kemudian sehat, kan juga banyak nih. Ada 69. Nah, yang terakhir yang nggak pernah sehat, sakit terus juga ada ya. 22. Nah, ini ada 13. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita namakan data biner yang berpasangan dan itu kita bisa menggunakan satu uji namanya McNerney test. Nah, itu ada, ini adalah chi-square biasa sebenarnya, tapi dengan menggunakan modifikasi ini ya. Jadi kita bisa menghitung apakah kalau signifikan apa artinya? Apakah status sebelumnya itu berpengaruh ke setelahnya ya. Jadi kalau ini kalau masih ingat Markov chain, hampir belum ya, mungkin belum ya. Kalau yang 2019 sudah ya. Rantai Markov, saya rantai Markov satu langkah untuk satu transisi ya. Ini kan peluang transisinya ya. Ini peluang transisi kan datanya. Kalau mau kita buat probabilitasnya kita bagi dengan banyaknya transisi antara T1 ke 2 di kolom ini ya, di baris ini. Nah itu kalau di sini nggak signifikan, jadi nggak ada pengaruhnya uh, status sebelumnya dengan sekarang. Jadi kalau ini independen ya, karena ini kan p-value-nya sah. Jadi tidak signifikan. Saya stop sebentar ya, saya stop sebentar aja, 2 menit. Oke, ini ada perintah pause kalau ada pause sambil belajar cara mempause. Adanya kok stop aja. Saya pernah lihat ada
Oh ya, kalau ini kok nggak bisa ya. Kemarin saya pernah lihat ada yang bisa mempause. Oke, nggak apa-apa. Ya. Biar 1 menit aja, ya. 1 menit. Terima kasih setelah menunggu gitu ya. Kalau ini, ya tadi sampai mana tadi? Kemar ya, Kemar itu value-nya besar ya, jadi itu tidak signifikan, jadi tidak berpengaruh. Jadi kalau ini Markov chain, ini kita tidak bisa mengatakan ini Markov ya, karena ini independen ya, jadi apa, apa probabilitas kondisional dari status sebelumnya tidak berpengaruh ke setelahnya ya. Ini penjelasannya ya. Jadi T1 T2 tidak harus, kalau ini di data ini ya, ini tidak harus apa, tidak harus minggu pertama minggu kedua, ini bahkan minggu yang berdekatan ya, seperti di Markov chain itu kan minggu yang berdekatan. Jadi pengamatan pertama dan kedua, dua dan tiga, tiga dan keempat ya. Dan seterusnya sampai ke 8. Sorry, ini keberapa nih? Ada 12 kalau nggak salah ya, kalau di ICHS itu. Kemarin kalau nggak salah itu ada di ini 8 ya, 7 sorry 7 bukan 12. 12 itu yang CD4. Ini ada 7 usia, berarti ini di minggu usia setahun dengan 2 tahun itu berapa ya.
Ya meskipun ini kalau untuk ISPA begini biasanya itu ini kan setahun ya, setahun ini kayaknya terlalu apa jauh ya. Kalau ISPA kan kalau batuk pilek ya hampir setahun pasti pernah ya. Permisi Pak, layarnya belum di-share sepertinya. Oh itu maaf. Ya, jadi ini tidak signifikan karena besar ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini tidak ada pengaruh status sebelumnya. Ya. Jadi kalau dianggap di Markov chain itu peluang kondisionalnya ya, atau probabilitas transisinya itu apa yang sebelumnya berpengaruh ini dianggap ya tentunya kan tergantungnya juga ya kalau ini berapa ya kalau ini kalau ditolak berarti berpengaruh nah, karena ini diterima itu tidak berpengaruh. Jadi mungkin kalau probabilitas ya nanti kita lihat kalau 50-50 itu kan bertindak kalau sangat jauh ya sangat jauh dari 50-50 itu berarti berpengaruh. Jadi kalau begini biasanya begini kalau misalnya uh, apa misalnya matriks transisinya itu kalau matriks transisinya itu besar ya di sebelah sini ya di sebelah sini nah itu mengindikasikan itu ada pengaruh ya, karena atau sebaliknya ya atau sebaliknya. Jadi kalau sebelumnya sehat pasti akan selalu sehat. Kalau sebelumnya sakit akan selalu sakit. Nah, tapi juga ada yang mungkin begini kebalikannya ya. Kalau sebelumnya sakit akan sembuh sehat. Kalau sebelumnya sehat akan sakit. Bisa juga begini. Ya. Nah, tapi kan data nggak sejelas itu ya. Jadi ada juga yang dari tadinya itu sehat ke sakit. Nah, tapi kalau terlalu imbang, jadi katakanlah 5-5-5-5, nah ini kan berarti tidak ada pengaruh dari status sebelumnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang cuma begini, ini tidak terlalu bermanfaat ya. Ini hanya untuk gambaran jenis data yang mau kita lihat. Kenapa tidak terlalu bermanfaat? Karena biasanya yang mau kita lihat itu apakah ada pengaruh suatu variabel misalnya kekurangan vitamin A, ya, serotoninia. Ada nggak pengaruhnya ke sini? Sehingga kita mungkin kalau secara keseluruhan tidak pengaruh seperti ini. Tapi kalau kita split, kita lihat by status yang lain yaitu status vitamin A-nya mungkin akan beda ya. Akan beda apa peluang transisinya. Ya. Nah, ini juga menjadi yang diperhatikan dalam data longitudinal. Jadi kalau yang ini kan hanya melihat univariat ya, hanya melihat variabel apa tadi status kesehatan saja, tidak melihat variabel status vitamin A atau mungkin jenis kelamin atau mungkin usia ya, dan tidak melihat waktu ya, tidak melihat bahwa itu sebenarnya data longitudinal ya. Pengaruhnya di mana nanti pengaruhnya independensi dari masing-masing pengamatan mestinya seperti yang sudah kita bahas di awal kuliah bahwa di data longitudinal itu kita perlu melihat korelasi antar pengamatan dalam satu individu. Kalau antar individu itu independen, tapi kalau dalam individu itu pasti ada dependensi. Oke, lanjut dengan pendekatan ANOVA ini sudah kita lakukan yang barusan tadi ya. Oke, ini belum kita lakukan. Yang saya lakukan tadi tanpa melihat
yang saya lakukan tanpa melihat waktu, ya hanya saya kurangkan saja selisihnya. Nah, sekarang pendekatan yang lain, kita bisa menggunakan data seluruhnya tanpa harus membuat simplifikasi menggunakan selisih. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita anggap minggu itu sebagai faktor, ya, kategorikal. Kemudian kita anggap juga ID. Nah, ini yang agak mungkin bisa berakibat keliru juga, bahwa ID itu kita anggap sebagai kategorikal. Jadi kita menganggap ada pengaruh minggu dan ada pengaruh individu. Ya. Ada pengaruh minggu, ada pengaruh individu. Nah, ini kelihatan sebenarnya bahwa ada, kalau dari ANAVA ini ya, ada pengaruh minggu, artinya waktu itu pengaruh, dan itu konsisten dengan itu sama dengan yang kita lihat dari selisih antara minggu ke-8 dan minggu pertama tadi. Ini ada pengaruhnya ya. Dan juga ada pengaruh ID, artinya ID ini kan individu. Artinya tiap individu memang berbeda ya. Ada pengaruh tidak bisa semua ID itu dianggap sama. Ya. Jadi memang mendukung bahwa asumsi dalam individu itu dependen itu akan terlihat juga, dan itu berakibat ini ya, faktor ID itu dianggap signifikan. Nah, secara interpretasi, secara ya analisisnya, kita melihat memang minggu itu kan memang pengaruh karena perubahan tadi kan, perubahan mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8 itu kelihatan dari development atau perkembangan dari nilai skor Bartolnya. Kemudian ID itu berpengaruh karena ID itu memang nggak sama ya. Ada yang begini, ada yang naik, ya. Ada yang konstan, ada yang turun sedikit, naik lagi, ya. Jadi beda-beda. Nah, tapi ini belum melihat ABC-nya, ya. Skor diabaikan. Oke, kemudian bisa juga kita menggunakan menggunakan, kalau kita tahu ABC tadi individu itu berpengaruh, kemudian waktu berpengaruh, kita bisa masukkan semua, kemudian kita masukkan juga ABC-nya. Ini ada satu model di ANOVA yang namanya split plot. Ini biasanya ada di pertanian ya, justru ya. Pertanian itu banyak pemakainya awal-awalnya dari pertanian. Dan bahkan ANOVA juga dikembangkan awalnya sebagai dari pertanian ya. Jadi pertanian dan terkait itu ya agro ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di kehutanan juga banyak yang pakai ini untuk eksperimen budidaya atau pemulihaan tanaman ya. Jadi split plot ini kita menganggap satu peta itu, satu jalur peta itu sama ya. Bukan sama berpengaruh dependen gitu. Jadi kalau saya macet.
Nah, ini begini, kemudian ini satu dianggap saling terkait ya. Mungkin satu saluran air atau apalah ya, satu peta dianggap sama. Nah, sehingga kita tidak bisa menganggap kalau kita punya peta-peta begini, kita tidak bisa menganggap antar peta-peta itu independen. Nah, yang ini dependen. Nah, ini kan mirip-mirip data longitudinal semua. Ini satu garisnya adalah satu individu tadi ya. Dan kita nggak bisa menganggap kalau kita punya pengamatan di sini, tiga pengamatan itu saling independen. Ya. Dan yang lain juga independen. Nah, jadi kita berpikir ini ada keseluruhan, contohnya adalah Bartel kalau di konteks contoh kita ya, yang berpengaruh ke Bartel. Kemudian ada pengaruh dari grup, yaitu ABC. Ya, kemudian ada pengaruh dari minggu, waktu. Kemudian kalau perlu dilihat interaksi antara waktu dengan minggu dengan perlakuan dengan grup. Kemudian P, masih ada lagi P ya. P itu pengaruh individu. Pengaruh individu. Oke, ini kalau yang ini bukan yang model ini ya sebenarnya. Yang ini itu model yang yang ini tetapi dengan waktu yang dibuat kontinu ya. Kalau ini kan waktunya faktor. Kalau yang sebelah ini itu waktunya adalah polinomial. Ini sudah dimodelkan ya. Waktunya itu minggu plus semacamnya, minggu kuadrat kemudian minggu pangkat 3 ya. Dia untuk membuat lebih bagus itunya ya, modelnya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini itu kita nanti masukkan apa tadi grup ya, masukkan minggu, masukkan interaksi jika diperlukan. Kalau enggak ya nggak usah pakai yang ini dulu, kita pakai model yang tanpa interaksi. Kemudian masukkan individu sebagai faktor. Nah, itu kita bisa dapatkan apa ANOVA yang menganggap tadi ya, menganggap coba kalau kita lihat di R seperti apa. Dan sekarang kita pakai apa? Oh ya, nah ini kalau yang ini kita nggak bisa lagi pakai yang data semacam ini karena kita sekarang punya data yang memerlukan bentuk memanjang. Ya mungkin nanti kita coba di lain kesempatan. Ya, tapi sebenarnya ada juga di sini di saya belum upload tapi ya saya upload setelahnya ya. Ada data yang bentuknya itu memanjang. Jadi di sini ada data yang bentuknya memanjang yaitu Bartelong ya. Bartelong. Coba kita upload dulu. Download dulu. Load. Load. Hmm. Nah, ini bedanya apa? Bedanya sekarang bentuknya panjang ya.
Nah, jadi skor kita buat ke bawah. Nah, sekarang kita punya bentuk yang itu di analisis data di statistik, yaitu variabel itu dalam kolom, pengamatan dalam baris. Jadi ini skor ini variabel, minggu itu variabel, grup itu variabel. Nah, kemudian masing-masing baris itu adalah pengamatan. Nah, jadi kemudian nanti kita masukkan LM skor dengan diberikan minggu, grup ID. Ya, jadi ini LM. Ini simpelnya kalau pendekatannya begini, pendekatannya semua kita anggap kategorikal gitu ya. Semua kita anggap kategorikal. LM skor minggu, supaya ini jadi kategorikal kita akan perintah faktor. Kemudian kalau sudah kategorikal nggak usah, jadi kita berikan faktor. Kan data adalah long. Nah, ini kita simpan di suatu objek, bisa kita manfaatkan lagi, kita alfakan misalnya. Ini adalah yang diperoleh dari model tadi, itu ada, nah ini sudah kelihatan semua, semuanya signifikan ya. Semua signifikan, faktor signifikan, faktor minggu signifikan, grup signifikan, individu signifikan. Jadi dengan pendekatan sederhana semacam ini, supaya kita sudah bisa melihat bahwa ada pengaruh grup, ya, pengaruh minggu. Nah, tapi kita belum memodelkan antar pengamatan ya. Kita hanya menganggap semuanya faktor, gitu ya. Kita belum memodelkan antara grup dan minggu juga. Jadi misalnya ada fraksi, kita tanda menjadi kali. Jadi kalau kali itu kita namakan sebagai interaksi antara dua variabel. Nah, pengertiannya apa interaksi itu? Nah, itu adalah kadang ada variabel yang satunya naik, satunya itu masuk turun. Satunya berakibat ke Y-nya naik, satunya lagi berakibat ke Y-nya turun. Berkebalikan. Dan itu kadang dua variabel itu diamati bersama. Jadi pengaruhnya ke Y kan berbeda. Oleh karena itu kadang pengaruhnya berkebalikan, maka kita mengatakan ada interaksi antara variabel itu dengan outcome-nya. Nah, ini kalau kita lihat itu berarti semuanya signifikan ya. tanpa melihat untuk relasi antar variabel, antar pengamatan. Nah, saya kira itu pendekatan sederhana. Jadi nanti dicoba dibuka di R-nya dulu ya, di datanya di elok, kemudian dicoba juga kirim perintah ini. Tapi mungkin yang valid yang atas ya, yang atasnya yang valid, yang bawah belum kita coba itu sebenarnya. CHS ini sudah kita coba, cuma dulu pernah ada kesalahan, belum kita cek lagi. Tapi intinya apa? Yang CHS ini intinya mengatur data supaya dalam bentuk 0101 dan ada pasangan kategorikal tadi ya. Sebagai contoh begini, kalau misalnya saya punya yang dilakukan di perintah CHS one step tadi ya. Ini ya, jadi yang mau kita lakukan itu sebentar, saya punya data misalnya begini.
Oh, mana dulu? Nah, saya pindah ke sini aja. Pindah ke ini ya. Misalnya saya punya data seorang anak ya. Anak pertama ini 1011010. Kemudian anak yang kedua ini 11000. Saya buat 3 aja ya. 00100. Nah, ada 3 anak yang pengamatan begitu. Nah, yang dilakukan untuk menghitung mag number tadi, ini data kategori, ini kita memasangkan tiap dua-dua. Jadi ini kita pasangkan, ini kita pasangkan. Jadi satu anak itu akan punya 1, 2, 3, 4 untuk anak ini ya. Untuk anak kedua ini punya 1, 2, 3, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi misalnya yang pertama itu akan punya 1010 ada 1 gitu kan, 101, kemudian 2 ya, yang satu ada 2, 10 ada 2, yang 11 ada 1. Ini. Yang 01 ada berapa? 1. Permisi Pak, layarnya belum di share screen. Oh iya, ya. Nah, saya punya data 1, 2, 3. Ini untuk yang kategorikal tadi ya. Nah, anak 1, 2, 3 ini 1 dia sakit, kemudian sehat, sakit, sakit, sehat. Nah, yang kedua ini sakit, sakit, sehat, sehat, sehat. Yang ketiga sehat, sehat, sakit, sehat, sehat. Nah, untuk bisa dihitung mag number dan juga pendekatan rantai Markov ya dalam ini ya. Ini kita perlu menyusun datanya dulu. Nah, kita anggap untuk menyusun ini kita anggap per individu itu pengamatan sekian kali, itu ada pasangannya. Misalnya ya, pasangan 10 itu ada berapa? 10-nya ada 2 ya. Untuk individu pertama ya. 01 ada berapa? 01 itu ada 1 ya. 11 ada 1, 1 ada 1. Saya ulangi ya. Nah, 10 ada berapa? 10 ada 1, ada 2. 1, 2. 01 ada 1. 11 ada 1. Habis ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 transisi namanya. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, tambah 2, 4. Nah, kemudian yang kedua, itu ada berapa? Kalau kita punya 1, 1, 1, 1. 10, 1. 01, nggak ada. 00, 1, 2. Nah, ini sekarang harusnya juga 4 ya. Nah, yang terakhir itu untuk yang ini. 10 ada enggak? 11 nggak ada ya. 1 nggak ada. 10 ada 1. 01 ada 1. 00 ada 1, 2. Nah, ada 4 harusnya ya. Ya, ada 4 transisi ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan semua ya. Ini kita jumlahkan semua per itu ya. Per sel yang sama. Jumlahkan dalam artian cell base ya.
berdasarkan itu. Misalnya begini, ini 1 tambah 1 tambah 0 itu 2 ya. 2 tambah 1 tambah 1 berapa? 4. 1 tambah 1 tambah 1 3. 0 tambah 2 tambah 2 4. Nah, jadi ada sekian banyak transisi ya. Ini hasil transisinya ya. Jadi yang transisi satu ada 2. Kalau kita cek ada 2 sampai 1, 2 ya betul. Yang 1 0 ada 4 harusnya ya. 1 0 1 2 4 ya betul ya. Yang 01 harusnya ada 3. 1 2, kok cuma 2 malah ya. 1 Nah, ini yang 01 dicek ya. Ini harusnya 2 emang. Oh, ini memang 2 ya. Ini 1 ditambah 0 ditambah 1. Ini memang 2. Nah, yang terakhir yang 00 ada berapa? 00 itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, ini cara kita untuk menghitung itu. Dan ini memang banyak di rantai Markov, tapi nanti kita juga bisa mengembangkan itu untuk yang lain, termasuk dalam data longitudinal. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Ini mungkin yang harus dilakukan sekarang ini melihat di elok, kemudian nanti ada data yang di-download, kemudian ada perintah juga, tapi saya kayaknya harus menambah perintah sendiri untuk yang lain-lain tadi ya. Coba nanti dilihat di rekamannya bagaimana detailnya saya melakukan, tapi bisa dicek lagi di situ. Nah, harus saya mau upload yang itu supaya bisa di global juga ya. Jadi ada data long, ya, bartel long. Coba saya upload. Ya, upload sekalian biar tidak lupa di situ. Nah, ini cara nguploadnya begini. Nah, bartel long. Kemudian saya supaya tahu ini data apa ya. Long ini adalah data format memanjang. Mungkin ini format memanjang ya. Nah, ini adalah memanjang long. Nah, mungkin bisa dicek nanti. Kemudian dicoba dengan perintah yang sederhana ini ditambah dengan yang saya tuliskan langsung di kuliah ini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Semua nanti itu ya, mulai melihat ke ini ya, karena beberapa mungkin akan memulai beberapa latihan atau tugas. Selain itu juga persiapan UTS ya. Itu nggak terlalu lama lagi ya. Meskipun sekarang kayaknya masih 4 minggu, tapi nanti sebentar itu udah di depan mata. Nah, oke. Sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang ya. Nanti coba di mulai daftar ya. Oke, saya kira itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan. Ya.
Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Oke ya. Baik, saya tutup rekamannya dulu. Kemudian